Yuhu guys, kembali lagi dengan Rosi di sini. Kita di video berikut sebelumnya udah ngebahas tentang apa aja yang di-cover sama beasiswa SCSGP. Selanjutnya kita akan ngebahas apa? Akan ngebahas tentang kriterianya, siapa aja yang boleh apply beasiswa ini secara lebih lanjut. Alright. Pertama, merupakan citizen dari negara yang di-list tadi. Jadi negara kita udah masuk, jadi kita boleh daftar beasiswa SCSGP. Yang kedua, kamu harus sebenarnya bayar beasiswa bayar kampus gitu, bayar SPP. Jadi yang udah aku jelasin di video sebelumnya juga bahwa kita kalau memang tinggal di Indonesia nggak punya resident permit Swedia, maka kita layak atau berhak untuk daftar beasiswa ini. Karena sebenarnya kita itu kalau mau kuliah di Swedia harus bayar kan, dan beasiswa ini pengen ngebayarin SPP kamu. Kemudian yang ketiga, kamu mendaftar program di 700 lebih program yang diajarkan di dalam bahasa Inggris. Jadi nggak boleh daftar di program selain di list tersebut. Hanya boleh yang ada di list tersebut. Kemudian kamu harus menunjukkan kamu punya jumlah jam kerja yang cukup, kamu punya pengalaman kerja yang cukup, kamu menunjukkan leadership experience, baik itu dari tempat kerja yang sekarang maupun tempat kerja di masa lalu ataupun dari komunitas sosial. Jadi ngomong-ngomong tentang pekerjaan, mungkin banyak yang belum tahu juga kalau sebenarnya kamu nggak harus sambil kerja sih pas waktu apply beasiswa ini. Misalnya kamu lagi sedang ambil break, lagi nggak bekerja, nggak apa-apa juga. Kamu tetap bisa daftar beasiswa ini dengan nanti melampirkan surat referensi dari tempat kerja sebelumnya. Jadi kalau kayak di Swedia itu misalnya break kerja itu wajar dan menurutku kita harus anggap wajar sih. Aku aja kayak kepengen nih suatu saat pengen break, nggak bekerja, pengen kayak do something that I love misalnya, aku pengen punya lebih waktu luang gitu, dan aku sooner or later mau ngambil gitu juga. Jadi intinya itu teman-teman boleh melampirkan, boleh apply beasiswa ini walaupun nggak sedang bekerja saat ini. Kemudian apa aja negara yang boleh melamar, ini ya nama negaranya, dan Indonesia masuk, yeay. Kemudian kalau misalnya dual citizenships atau dua kenegaraan, by the way ini nggak relevan buat kita karena di Indonesia masih belum boleh dual citizenship kan. Semoga suatu saat boleh biar aku bisa tetap jadi orang Indonesia dan juga apply citizenship di negara lain. Ini harapan pribadi. Oke, mengenai eligible program. Jadi, yang seperti dibilang tadi, kamu hanya boleh mendaftar program yang ada di sini loh. Kita buka bareng-bareng. Banyak banget programnya, guys. Oke, masih loading. Oke. Jadi, teman-teman, kalau nggak salah jumlah kampus yang terlibat dalam proyek beasiswa ini tuh ada 39 kampus di Swedia. Dan banyak mindset yang salah bahwa aku kalau kuliah harus di kampus yang rankingnya paling bagus gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih punya ambisi demikian, namun aku mau lurusin bahwa in the end of the day, that's not the most important thing, guys. Yang paling penting ketika milih kampus atau milih jurusan adalah pilihlah yang benar-benar kamu butuhkan untuk masa depan kamu. Yang kamu suka programnya dan kamu merasa mampu ngikutin perkuliahannya. Itu yang jauh lebih penting. Karena orang Swedia pun menganggap bahwa semua kampusnya itu bagus di 39 university itu. Contohnya, ini ada namanya Blekinge Institute of Technology. To be honest, I'm not familiar with this campus, tapi aku believe bahwa kampus ini bagus juga gitu. Selama memang jurusannya kamu suka. Oke, jadi don't stop yourself to study in that university kalau memang benar-benar kamu suka. Dan mungkin ada satu clue yang aku harus sampaikan di sini. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi berdasarkan pengamatanku bahwa Swedish Institute ini berusaha meratakan awardee-nya. Jadi tidak mungkin awardee-nya tuh dari satu negara doang, atau tidak mungkin awardee-nya tuh dari satu kampus doang, tidak mungkin awardee-nya itu dari satu gender doang. Jadi pengennya itu semuanya disamaratain. Jadi pengennya nanti yang apply, yang dapat beasiswa SI juga ada perwakilan dari kampus ini, yang dapat beasiswa SI juga ada yang dari Indonesia, yang dapat beasiswa SI juga dari kampus lain gitu loh. Jadi aku pernah dengar satu orang bilang gini ke aku,
Aku sengaja kok apply kampus yang mungkin nggak banyak orang akan apply, supaya chance aku untuk dapat beasiswa lebih besar. Ada yang bilang kayak gitu. I don't know itu benar atau enggak, tapi bagiku terasa make sense gitu. Kayak, oh iya juga ya, aku malah nggak kepikiran gitu. Karena waktu itu kalau aku daftar ya sekedar kayak, aku suka jurusannya, aku suka kampusnya, everything is good, sesuai yang aku butuhin dan aku cocok, aku apply gitu loh. Jadi aku malah nggak bener-bener ngeliatin kampusnya harus yang gimana, aku nggak peduli. Tapi ternyata ada satu orang temanku yang peduli, dia malah, "Aku sengaja daftar di kampus ini supaya aku lebih mudah lolos," gitu, dan work. Oke, kemudian kalau di sini teman-teman bisa lihat ada yang 120 kredit, ada yang 60 kredit. Artinya kalau 60 kredit tuh kuliahnya cuma setahun, atau dari bulan September ke bulan Mei or Juni. Kemudian kalau 120 kredit artinya 2 tahun gitu. Tergantung teman-teman mau milih yang mana, it's up to you. Nah, gimana cara risetnya, Kak? Kalau teman-teman udah tahu mau kuliah di mana atau mau jurusan apa, misalnya udah tahu nih, Kak, aku maunya di Chalmers, misalnya gitu. Misalnya, ya udah tinggal dilihat jurusannya aja, terus nanti dikasih tanda gitu ya. Misalnya aku kasih tanda warna merah gitu. Aku pokoknya mau di Chalmers, mungkin kamu terinspirasi dari siapa gitu ya. Aku mau ini, tanda-tandain gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu mau ke kampus mana dan masih blank gitu ya, kalau kayak aku pribadi, misalnya aku kan lebih ke marketing ya, jadi aku akan ketik marketing di sini. Nah, muncul kan langsung kata kuncinya. Jadi aku tandain nih marketing, aku tandain merah. Marketing di sini aku tandain merah gitu. Aku harus pencet lagi kayaknya. Kok nggak bisa? Ini. Jadi aku risetnya kayak gitu teman-teman. Aku tandain, nanti kalau udah selesai, by the way ini marketing ada sampai kayak 13 nama ya. Jadi aku, wah aku punya beberapa pilihan nih yang bisa aku pilih, ye gitu. Oke? Jadi aku akan tandain semuanya, terus nanti habis itu baru akan aku masukkan di websitenya universityadmissions.si untuk aku cari programnya. Jadi itu teman-teman cara riset program untuk SISGP. Kita lanjut dulu sebelum aku mau ngasih lihat tentang University Admissions, aku mau lanjut ke sini dulu. Jadi itu syaratnya kemudian ini. Have paid the application fee for master's program on time. Jadi tadi kan udah disebutkan aplikasi ini, pembayaran untuk University Admissions sebesar 1,5 juta atau 100 krona itu maksimal 3 Februari. Jadi kamu nggak boleh nggak bayar. Kalau nggak bayar ya aplikasi kamu nggak akan diproses. Kemudian diterima ya di salah satu program master yang kamu pilih. Jadi kamu ada tulisan di sini ya, dibaca. You can only be awarded a scholarship for master program di tanggal 27 Maret jika kamu keterima kampus. Jadi kalau tulisannya kadang tuh admitted atau conditionally admitted. Ada beberapa kampus tuh yang nulisnya conditionally admitted tuh maksudnya kalau kamu nanti bayar SPP baru diterima. Toh juga nanti yang bayar pihak SI kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh cuma reserve doang, cadangan doang di jurusan tersebut misalnya, maka itu kamu nggak akan dipertimbangkan. Aku mau kasih satu kasus, misalnya nih teman-teman katakanlah milih 4 jurusan di kampus-kampus yang beda. Misalnya kampus yang pertama aku milih marketing di Lund University. Yang kedua milih marketing di Linnaeus University, misalnya begitu. Kemudian di Lund University aku tuh dapat reserve. Jadi nggak diterima, cuma dicadangkan doang. Mungkin di situ tuh ada kayak 50 student yang diterima dan aku mungkin di ranking 51. Maka aku akan memilih reject. Jadi aku nggak melanjutkan, nggak mau di reserve. Dengan begitu maka aku bisa lolos di pilihan yang kedua. Karena pilihan kedua ini menunggu keputusanku. Gitu loh. Jadi pilihan pertama kalau aku reject, pilihan kedua nanti otomatis jadi admitted. Kalau memang kamu keterima kampusnya juga gitu. Got it? Jadi kalau reserve nanti ya pas waktu tanggal 27 Maret langsung di-eject, langsung ditolak, di-withdraw supaya kamu dapat slot kampus. Dengan begitu kamu bisa dipertimbangkan aplikasi beasiswa kamu. Is that make sense? Ya, aku rasa make sense ya. Selanjutnya kita bahas tentang professional experience. Nah, jadi beasiswa ini tuh memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang udah bekerja. Jadi bekerja yang dimaksud itu
Ya, di sini tertulis bahwa full time atau part time, baik itu kamu seorang karyawan, freelancer, atau bahkan kamu seorang pemberi kerjaan. Jadi magang nggak dihitung. That's really big note. Jadi teman-teman kalau yang baru magang nggak bisa daftar beasiswa ini, nggak boleh dimasukkan ke dalam syarat yang mereka minta. Nah, kemudian kamu harus mengisi form yang diminta gitu ya. Nah, di sini ada tertulis, however, you don't have to be employed at the time of application. Nah, sesuai banget sama yang aku sampaikan tadi ya, bahwa misalnya nggak lagi kerja juga nggak apa-apa gitu, boleh-boleh aja. Nah, di sini tertulis kalau dari negara-negara mana nih ya? Oke, kita langsung ke Indonesia aja. Negara Indonesia, syarat kerjanya adalah 3.000 jam. Ya, sampai di tahun 2000 sampai di Februari 2025. 3.000 jam itu gimana cara ngitungnya? Jadi gini cara ngitungnya. Normally kalau kerja full time itu adalah 8 jam sehari. Jadi kalau teman-teman kerjanya 10 jam, 12 jam, itu tetap sebenarnya secara aturan itu tidak disebut. Jadi aturan yang benar kerja itu cuma 8 jam, selebihnya itu dianggap lembur ya. Jadi 8 jam, kalau seminggu berarti 40 jam. Itu kalau full time. Jadi kalau misalnya sehari 40 jam, berarti kalau 1 bulan itu 160 jam. Tinggal dikali kamu berapa bulan udah kerja di tempat itu. Misalnya 160 dikali 12 bulan gitu. Dan itu untuk mencapai 3.000 jam itu berarti sekitar 2 tahun kerja. Jadi teman-teman kalau belum punya 2 tahun kerja mending jangan daftar karena ini syarat wajib. Tapi kalau misalnya aku udah 10.000 jam Kak, apakah aku lebih baik? Enggak juga. Jadi beasiswa ini tuh bukan kayak nyari orang yang lebih banyak kerjanya, bukan. Tapi setidaknya dia memenuhi syaratnya aja. Kalau memang syaratnya 3.000 jam, kamu mau 4.000, mau 5.000, 7.000, 10.000, sama aja. Nggak membedakan kamu dianggap lebih jago gitu. Dan 3.000 jam ini harus dari maksimal 3 tempat kerja. Jadi 2 tahun nggak boleh pindah-pindah kerja lebih dari 3 kali gitu intinya. Kalau yang suka pindah-pindah, nah ini berarti belum profesional. I don't know kenapa kamu suka pindah-pindah dalam waktu cepat ya. Kalau bisa ya setidaknya 2 tahun tuh dalam satu kantor. Kalau aku pribadi jujur kalau kerja maunya 2 tahun di satu kantor. Kalau 2 tahun nggak ada growth baru pindah gitu. Tapi kalau 2 tahun pindah lebih dari 3 kali, the problem is in you I guess. So, kemudian, hmm, kemudian di sini tertulis bahwa kalau misalnya kamu terpilih, ya kamulah yang harus berdiskusi sama atasan kamu, apakah kamu akan meninggalkan pekerjaan ataukah kamu mau resign. Jadi SI nggak bertanggung jawab terhadap itu keputusannya ada di kamu. Kemudian mengenai leaderships, dia bilang bahwa kamu harus involve di pengalaman di tempat kerja, memimpin tim, memimpin other colleague. Jadi kayak tim member gitu loh. Misalnya di organisasi kamu punya orang yang kamu supervisi gitu. Kemudian kamu menginfluence development strategy di mana tempat kamu bekerja. Jadi menginfluence itu kayak memberikan masukan dan kamu didengar, itu bisa. Kemudian mengallocate task untuk colleague. Jadi kamu itu intinya punya ruang untuk ngasih pendapat, untuk ngambil keputusan, untuk memberikan influence terhadap perkembangan organisasi, kamu memimpin tim, menyusun strategi, itu yang disebut dengan leaderships gitu ya. It doesn't matter how small or big the organization is, mau itu organisasinya udah terregister atau belum, it doesn't matter. Dia nggak pedulinya di situ, tapi lebih kamu tuh punya ruang untuk bikin perubahan. Itu yang dimaksud ya. Kemudian in addition to your work experience, you must be able to demonstrate your leadership experience. The experience may be demonstrated through, for instance, previous work at involvement di civil society organizations or networks. Maksudnya adalah leadership experience ini harus ditunjukkan dalam konteks pekerjaan atau dalam konteks organisasi sosial. Jadi misalnya kalau teman-teman ikut kegiatan sosial kayak, by the way kegiatan sosialnya itu nggak harus relevan sama pekerjaan ya. Banyak yang salah kaprah soalnya dikira, Kak apakah harus linear? Misalnya aku software engineer berarti nanti kegiatan sosialku software engineer. Enggak. Jadi bisa apapun. Kayak aku pribadi waktu itu aku business owner, kemudian kegiatan sosialku aku tentang penyuluhan tentang sustainability, bagaimana aku mendampingi ibu-ibu di sebuah RT untuk
belajar hidup berkelanjutan gitu. Aku ngajarin mereka bagaimana memanfaatkan limbah-limbah di sekitar mereka untuk jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi konteksnya bisa apapun, it doesn't matter again, organisasinya besar atau kecil, yang penting kamu punya dampak. Nah, untuk leadership experience itu nggak ada minimum number of hours, jadi nggak harus kayak 3.000 jam, itu nggak ada gitu. Tapi, ini ada tulisannya tapi ya, kalau udah kayak however itu pokoknya harus ditandain nih. Prioritas diberikan kepada mereka-mereka yang bisa nunjukin strong leadership experience dari employment. Jadi kalau teman-teman misalnya kerja 3.000 jam di kantor A dan di situ sebagai lead of something, itu pasti di high recommendation lah. Tapi kalau kamu kerja 3.000 jam, kamu leadershipnya kayak cuma 200 hour, ya barangkali kayak compete sama aplikan lain juga cukup sulit gitu. Jadi kalau teman-teman masih bangun karir, aku bisa bilang nggak apa-apa, tetap apply beasiswa ini, jangan terintimidasi. Barangkali nanti aplikan lain nggak sekuat kamu. Who knows, right? Kemudian apa lagi nih? Kamu nggak eligible untuk daftar beasiswa ini jika kamu itu udah mendaftar di kampus Swedia. Misalnya kamu udah di Swedia nih sekarang, kamu nggak boleh daftar beasiswa ini, atau mungkin kamu udah dapet sarjana atau ijazah dari Swedish University, nggak boleh. Jadi memang benar-benar orang-orang yang belum pernah punya bersinggungan sama kampus Swedia. Kamu udah tinggal di Swedia lebih dari 2 tahun atau selama 2 tahun atau lebih, itu nggak boleh ya. Kemudian cara menghitungnya itu mulai dari Agustus 2025 sampai ke Agustus 2025. Kemudian kamu pernah dapat beasiswa lain gitu ya. Misalnya beasiswanya itu namanya SI Summer Academy for Young Professionals. By the way, aku nggak tahu program ini apa. Dan kemudian kalau kamu pernah ikut program seperti Swedish Language atau Swedish Institute Summer University, itu masih boleh apply. Tapi kalau program yang lainnya itu nggak boleh gitu. Kemudian kamu nggak punya EU citizenships atau nggak punya resident permit gitu. Karena kalau punya nggak boleh apply, karena mereka jadi nggak perlu bayar SPP kamu kan. Sedangkan mereka maunya bayar SPP kamu. Kemudian kamu nggak punya dual citizenships. By the way, ini nggak relevan buat kita. So, aku akan nunjukin gimana cara kamu apply ke universityadmissions.si melalui program ini, dan nanti videoku pasti bakal off karena nggak mau si pihak University Admissions itu nggak mau mukaku kelihatan di situ. Kayaknya itu API-nya mereka nggak mau share. Jadi aku mau masuk ke sini lagi, mau ngasih lihat sekilas. Tadi kan kita udah tandain kan? Pasti tandaku hilang karena nggak aku simpan. Tapi aku mau coba lagi, misalnya marketing. Wait, I have to. Oke, marketing. Misalnya ini ya. Aku maunya yang Master in Marketing Internasional, maunya yang 1 year. Misalnya di Jönköping, aku masuk University Admission, siap-siap aku nggak ada. Nah, nggak ada kan? That's okay, right? Aku masuk ke sini, aku masuk find course, kemudian aku akan lihat, oh ini nih programnya, aku kasih tanda. Gitu, jadi aku kasih tanda, nanti aku akan lihat lagi program yang lain apa, misalnya marketing lain ada di CalStart. Aku cek marketing, saya marketing doang ada di CalStart. Aku bisa mempercepat misalnya lewat kayak gini, pilih CalStart University. Nah, muncul nih master program CalStart, aku pilih. Oke, kemudian misalnya apa lagi? Marketing for Sustainable Development di Christian Stad University. Sulit banget dibacanya. Oke, aku akan masuk ke sini. Oh, maaf, nggak ke copy paste ya. Salah, copy pastenya kurang tepat. Oke, aku taruh sini. Berarti kampusnya nggak cuma CalStart, tadi kampusnya ini, Christad. Nah, di sini, oke, aku akan kasih tanda. Terus nanti aku lihat di My Selections, di favorit. Aku akan pelajari satu persatu, ini jurusannya gimana, aku bisa masuk kayak gini, aku pelajari ini kampusnya akan belajar apa, syaratnya apa, misalnya aku lihat,
eligibility-nya apa ya? Aku harus punya kredit 180, aku punya karena aku sarjana di Indonesia. Aku harus punya bachelor thesis sebanyak 15 kredit. Aku harus punya business administration dan bachelor jumlahnya 15 kredit. Kak, aku nggak punya di business administration. Maka kalau aku nggak punya, aku akan menghilangkan tanda love-nya. Nah, gitu. Ini lama-lama nanti list ini akan keseleksi jadi 4 untuk daftar kampus di Swedia. So, itu teman-teman untuk video kali ini kita akan bahas tentang how to apply in another video. Ciao!